Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kembali lagi kepada program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini ada tema menarik yang akan dibahas oleh Ustadz kita, yaitu apa? Ngabuburit syar'i. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali pada program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Pada kesempatan ini alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa diberikan umur panjang, sehat walafiat sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti beliau. Insyaallah kita generasi kita sampai yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membahas terkait dengan ngabuburit dalam perspektif Islam. Istilah ngabuburit yakni tidak lepas dari Ramadan karena memang dia kental dengan nuansa Ramadan. Biasanya ngabuburit ini sering dilakukan oleh anak-anak muda, diisi dengan berbagai kegiatan, ada yang pengajian, ada yang sosialisasi program kegiatan mereka masing-masing, atau hanya sekedar nongkrong saja di pinggir jalan. Sebenarnya ngabuburit ini istilah dari bahasa Sunda, yang mana mereka mencoba mengisi waktu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunggu waktu berbuka. Pertanyaannya kemudian, bagaimana Islam memandang ngabuburit tersebut? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yakni suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai para sahabat beliau yang lagi bercengkrama di pinggir jalan. Kemudian Rasulullah melarang tersebut. Kemudian para sahabat ini matur sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami lagi berbincang-bincang di sini, kami tidak melakukan apa-apa. Maka kemudian Rasulullah SAW dawuh kepada para sahabat itu, kalau kalian tidak bisa meninggalkan dari jalan ini, maka penuhi hak-hak jalan ini. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa saja ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yakni ghaddul basar, jaga pandangan. Yang kedua, wakaful adha, yakni membuang kotoran. Yang ketiga, waraddus salam. Yang keempat, yakni wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dari hadis ini kita bisa menganalogkan dengan ngabuburit, walaupun mungkin kalau hadis ini tidak disebutkan setting atau latar belakang para sahabat ini berada di pinggir jalan, tidak hanya menyebutkan apakah Ramadan apa tidak, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis ini terkait dengan ngabuburit. Yang pertama yakni terkait dengan ghaddul basar. Jangan sampai kemudian kita puasa hanya sekedar menunggu waktu berbuka, kemudian mata kita tidak terjaga oleh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan salah satu golongan yang matanya diselamatkan dari api neraka, dari pandangan api neraka, yakni mereka yang menjaga mata pandangannya mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya silahkan kita mau berada di pinggir jalan ataupun dimanapun, ngabuburit ataupun tidak, maka yang terpenting adalah jaga pandangan. Yang kedua yakni wakaful adha, yakni membuang kotoran. Sering
masyarakat kita ini kan ketika puasa ini kan kita konsumsinya lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya. Ketika ada ngabuburit atau ada acara bersama dalam rangka menunggu buka puasa, biasanya kita makan-makan yang kemudian ada sisa-sisa makanan atau tempat-tempat makanan yang kita telantarkan, yang tidak kita buang pada tempat yang semestinya. Maka sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, bahwa jangan sampai kemudian ngabuburit ini memunculkan masalah baru, yakni masalah lingkungan, masalah sampah, masalah kebersihan. Padahal jelas-jelas Islam mengatakan an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Yang berikutnya yakni waraddus salam, menjawab salam. Hakikinya tidak hanya sebatas menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak hanya itu. Tapi bagaimana kemudian ngabuburit ini menjadi ajang silaturahim, ajang kita untuk bersosialisasi, ajang kita untuk mencari saudara, mencari teman, entah itu siapa saja dari latar belakang manapun, sehingga kemudian ngabuburit ini kita akan menambah persaudaraan sesama muslim terutama. Ini sebenarnya hakikat dari salam tersebut, menebarkan kedamaian. Islam adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana kemudian kita tunjukkan bahwa Islam itu cinta kedamaian, cinta persaudaraan. Yang terakhir yakni wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana kemudian ngabuburit ini menjadi ajang kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tidak hanya berisi pengajian-pengajian saja, tidak, tapi semua yang bersifat baik selalu kita sosialisasikan, selalu kita tebarkan. Kebaikan sekecil apapun kita harus tularkan. Virus kebaikan itu harus kita tularkan dimanapun dan kapanpun, gitu. Harus kita sosialisasikan kepada siapapun, kita tularkan, agar supaya kemudian kebaikan-kebaikan ini selalu bersambung, berkesinambungan satu dengan yang lain. Ini makna dari wal amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Terutama misal anak-anak muda, yang ini kebanyakan mereka yang lagi ngabuburit ini, tebarkan kebaikan, sosialisasikan program kegiatan Anda di kampus ataupun di masyarakat, bagaimana program Anda, maka disosialisasikan lewat salah satunya dari ngabuburit. Wan nahyu 'anil munkar, bagaimana kemudian ngabuburit ini mencegah kemungkaran. Jangan sampai kemudian terjadi kegaduhan. Sering kemudian kita melihat tawuran sana sini antar kelompok pemuda hanya gara-gara hal yang sepele, yang sebenarnya itu tidak prinsip, tapi karena tersulut emosi dan emosi yang tidak terkendali, maka memunculkan tawuran dan sebagainya. Lah, yang seperti ini harus kita cegah. Biasanya kalau di keramaian itu rawan terhadap hal semacam itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu beberapa poin terkait dengan ngabuburit dalam perspektif Islam. Intinya adalah bahwa Islam tidak melarang ngabuburit itu, asalkan kemudian tidak ada hal-hal yang melarangnya, tidak ada faktor-faktor yang melarangnya, maka silahkan sah-sah saja. Syukur-syukur kemudian sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, kita melaksanakan hak-haknya jalan tersebut ketika kita berada di pinggir jalan, atau kita lagi nongkrong, ataupun kita lagi ngabuburit. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya dari Allah Ta'ala, ada salahnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.